Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pelaku ekonomi. Nah, sebelumnya ini ada kompetensi dasarnya dulu yang harus dikuasai oleh kalian. Silahkan bisa baca sendiri ya. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah menyelesaikan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat satu, menjelaskan pengertian pelaku ekonomi, menyebutkan pelaku-pelaku ekonomi, mendeskripsikan peran dan fungsi pelaku ekonomi, menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaku ekonomi. Nah, sekarang apa itu pelaku ekonomi? Sebelum menjawabnya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sebuah keluarga yang disebut rumah tangga keluarga yang melakukan konsumsi makanan. Kemudian misalnya di foto ini adalah mereka sedang memakan mie ya. Untuk mendapatkan mie itu mereka harus membeli ke produsen atau pembuat mie. Nah, dari pembuat mie ini juga tidak bisa langsung membuat perusahaan mie, tapi harus mendapatkan izin dari pemerintah. Maka pemerintah memberikan kebijakan atau memberikan izin dan segala aturan perdagangannya melalui undang-undang atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Dan pemerintah juga selain membuat regulasi, mereka juga melakukan konsumsi karena bagian dari pemerintah itu juga merupakan sebuah keluarga. Kembali ke rumah tangga perusahaan, ini perusahaan mie ini tidak bisa berdiri sendiri. Perusahaan ini juga membutuhkan orang, membutuhkan modal, membutuhkan tenaga kerja, dan membutuhkan orang lain untuk mendapatkan mesin-mesin pembuat mie karena tidak ditemu atau di Indonesia belum ada perusahaan yang mampu membuat mesin-mesin ini. Maka membelilah perusahaan mie ini, membeli mesin pembuat mie ini dari luar negeri. Nah, ini ya sudah dipahami. Oke, jadi apa itu pelaku ekonomi? Ayo kita lihat. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Jadi orang yang melakukan produksi, orang yang melakukan distribusi, orang yang melakukan juga konsumsi disebut pelaku ekonomi. Nah, siapa pelaku ekonomi itu? Dari gambar di atas kita menemukan bahwa pelaku ekonomi itu ada rumah tangga konsumen yang kita sebut sebagai RTK. Ada juga rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah dan yang keempat adalah rumah tangga masyarakat luar negeri. Yuk kita bahas para pelaku dan peranan pelaku ekonomi dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Nah, ini ya. Rumah tangga keluarga atau juga disebut rumah tangga konsumen, kita singkat RTK selanjutnya ya, adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Ini peran utama dari rumah tangga keluarga. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa saja? Ada konsumsi, ada produksi, ada distribusi. Nah, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen sebagai perannya, selain perannya sebagai masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi, juga sebagai penyedia faktor produksi. Apa saja faktor produksi? Faktor produksi itu ada tanah atau lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Ini ya, kita nanti bahas lebih lanjut bagaimana faktor-faktor produksi ini. Nah, kita kembali lagi ke sebelumnya.
Masyarakat ini, rumah tangga keluarga, melakukan kegiatan konsumsi atau membutuhkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia meminta kepada rumah tangga produsen. Sebenarnya rumah tangga produsen ini dibangun atau menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah tangga keluarga untuk melakukan pembelian kebutuhan rumah tangga itu. Dari mana RTK mendapatkan pendapatan? Rumah tangga keluarga bisa mendapatkan pendapatannya dari faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga keluarga. Apa saja? Yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Nah, dari tanah, rumah tangga bisa mendapatkan sewa tanah, ya, dengan memberikan lahan atau menyewakan lahan kepada perusahaan akan memberikan atau membayar sewa tanah kepada rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga juga mendapatkan upah. Apa itu upah? Upah adalah sebagai balas jasa dari hasil kerja. Misalnya rumah tangga keluarga itu, misalnya ada seorang ayah, ya, bekerja di sebuah perusahaan selama 1 bulan, dia mendapatkan upah dari perusahaannya. Nah, upah ini menjadi pendapatan dari rumah tangga keluarga yang akhirnya nanti upah itu akan dibelanjakan kepada perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti itu, ya. Ada juga bunga atau interest, dan ada juga laba atau keuntungan profit. Laba atau keuntungan profit itu adalah modal. Rumah tangga itu memberikan modal kepada perusahaan untuk memproduksi barang-barang. Nah, dari keuntungan perusahaan itu diberikan kepada rumah tangga sebagai pendapatannya. Keuntungannya itu diberikan juga kepada rumah tangga, berbagi profit, ya, berbagi laba. Nah, peran lain dari rumah tangga keluarga seperti yang utamanya adalah konsumen. Rumah tangga keluarga utamanya adalah membeli barang kebutuhan dari rumah tangga produsen. Peran kedua itu, selain dari konsumen, rumah tangga juga bisa menjadi produsen. Bagaimana? Jika rumah tangga ini membuat produk dan kemudian langsung menjual produk itu kepada konsumen atau rumah tangga lain tanpa pihak ketiga sebagai produsen. Untuk contoh mudahnya, misalnya ada sebuah keluarga atau di rumah kita membuat makanan. Makanan itu selain disajikan untuk di rumah, ibu juga memberikan atau menjual langsung kepada para tetangga, yaitu dengan membuka warung nasi misalnya di rumah. Nah, rumah itu bertindak sebagai produsen. Atau juga bisa misalnya di rumah melakukan atau menjahit pakaian. Nah, gitu bisa, ya. Nah, pakaiannya itu bisa langsung diberikan atau dijual kepada konsumen atau kepada rumah tangga lain. Itu peran keluarga sebagai produsen. Lalu peran lain adalah sebagai distributor. Kalau sebagai distributor, yaitu keluarga dapat menjual produk dengan membuka warung atau toko. Ya kan, dari agen-agen makanan atau minuman, bisa juga pakaian, itu
memberikan barangnya kepada keluarga, misalnya kita ya menjual barang-barang berupa makanan yang makanan itu tidak atau bukan hasil produksi sendiri. Itu jadi kita sebagai distributor, juga rumah tangga sebagai distributor. Peran lain dari rumah tangga keluarga yaitu pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Itu memang peran yang utamanya ya. Yang kedua, pemasok faktor-faktor produksi. Apa saja tadi faktor-faktor produksi? Faktor-faktor produksi itu adalah lahan, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan atau keahlian. Yang ketiga, membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Yang keempat, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Yang kelima, berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Baik, kita lanjut ke pelaku ekonomi yang kedua, yaitu rumah tangga perusahaan atau produsen. Tentu saja peran utamanya adalah membuat atau memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Rumah tangga perusahaan adalah badan atau usaha yang menjalankan suatu kegiatan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu ya, jadi memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Peran utamanya ia sebagai produsen. Peran keduanya sebagai konsumen yaitu membeli faktor-faktor produksi. Jadi perusahaan ini membeli faktor-faktor produksi kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen membeli barang-barang kebutuhan kepada rumah tangga produsen. Dari mana uangnya? Uang untuk membelinya dari rumah tangga produsen sebagai pembayaran dari faktor-faktor produksi. Nah, kalau masih pusing, nanti kita akan gambarkan melalui bagan ya. Kita lanjutkan dulu peran rumah tangga perusahaan yang ketiga, yaitu distributor. Tentu saja setelah memproduksi, perusahaan harus juga menyalurkan produknya agar sampai ke tangan konsumen. Peran lain dari rumah tangga perusahaan yaitu pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto, mempengaruhi kebijakan pemerintah, membayar harga barang faktor produksi, melakukan inovasi pada produksi barang. Tentu saja harus selalu berinovasi ya, karena kalau tidak berinovasi bisa jadi perusahaan itu gulung tikar, bangkrut atau kalah saing dengan perusahaan lainnya. Nah, ini di sini apa atau bagaimana hubungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen? Kita lihat dalam bagan berikut ini. Ini ada rumah tangga konsumen. Peran utamanya adalah memberikan atau membelanja atau membutuhkan barang-barang untuk memenuhi kebutuhannya. Maka rumah tangga keluarga akan membeli, nah ini jalur pembeliannya, membeli ke rumah tangga produsen. Ke rumah tangga produsen. Nah, membeli ya. Membeli. Nah, rumah tangga produsen mengerjakan, membuat segala sesuatu barang untuk memenuhi barang dan jasa untuk memenuhi keluarga, kebutuhan rumah tangga keluarga. Maka diberikanlah barang-barang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Ini rumah tangga melakukan pembayaran ya, beli kan bayar ke rumah tangga produsen. Nah, produsen kalau sudah dibayar tentu saja mengirimkan barang-barang yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Nah, sudah sampai di sini ya. Nah, kemudian rumah tangga produsen untuk membuat produksinya
membutuhkan faktor-faktor produksi, membutuhkan modal, membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan apalagi? Membutuhkan keahlian, orang yang ahli, dan membutuhkan lahan. Di manakah kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen? Segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh produsen untuk membuat atau memproduksi barang ada di rumah tangga keluarga. Maka rumah tangga produsen meminta faktor-faktor produksi kepada rumah tangga keluarga. Nah, rumah tangga keluarga memberikan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen. Apa saja tadi teh? Tenaga kerja. Itu tenaga kerja berasal dari rumah tangga. Apalagi modal. Terus tanah dan keahlian. Nah, bekerjalah di sini. Setelah bekerja di sini membuat produksi dan mendapatkan keuntungan dari hasil produksinya, maka perusahaan ini mengirimkan membayar sumber daya atau faktor produksi kepada rumah tangga keluarga. Rumah tangga produsen membayar faktor produksi kepada rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga menjadikan atau memiliki pendapatan dari sewa, dari bunga, dari upah, dan lain sebagainya. Nah, keuangan yang didapatkan oleh rumah tangga ini dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhannya ke rumah tangga produsen. Nah, itu ya. Jadi paham perputarannya? Hubungan interaksi antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Yuk kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Peran utamanya adalah sebagai regulator atau pembuat undang-undang untuk mengatur kegiatan ekonomi agar kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Nah, perannya tersirat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Peran lain dari rumah tangga pemerintah yaitu yang utamanya adalah membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan ekonomi. Sebagai konsumen, pemerintah juga membeli peralatan dan perlengkapan kantor. Untuk bangunannya itu juga pemerintah membeli ya kepada rumah tangga produsen. Yang distribusinya yaitu menyalurkan berbagai hal kepada mereka yang membutuhkan agar terwujud kesejahteraan secara merata. Oke, peran lain dari rumah tangga pemerintah ada ini ya. Yang utama adalah membuat kebijakan. Membuat kebijakan juga pengadaan infrastruktur dan menyediakan barang-barang publik. Jadi memberikan kelancaran kepada perusahaan dan keluarga dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Misalnya untuk mendapatkan suatu barang, misalnya satu keluarga, rumah tangga keluarga membutuhkan mesin. Mesinnya berada di wilayah kota. Namun perjalanan ke wilayah kota itu jalannya rusak. Nah, maka merupakan peran dari rumah tangga keluarga menyediakan atau menyediakan jalan yang baik agar dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen berjalan dengan lancar. Jadi yang dimaksud adalah ada
infrastruktur berupa jalan atau bangunan, ada juga infrastruktur berupa undang-undang, gitu ya. Oke, peran pelaku ekonomi yang keempat adalah rumah tangga masyarakat luar negeri. Siapa masyarakat luar negeri? Masyarakat luar negeri adalah orang atau badan usaha yang berada di luar negeri. Nah, kegiatan ekonomi dengan masyarakat luar negeri itu disebut perdagangan internasional karena kita melakukan perdagangan dengan orang yang berada di luar negeri. Nah, apa nama perdagangannya itu? Perdagangan internasional terdiri dari ekspor dan impor. Jadi, peran rumah tangga masyarakat luar negeri adalah melakukan kegiatan ekspor dan impor. Peran lain apa? Nah, peran lain sebagai konsumen, masyarakat luar negeri membeli produk dari Indonesia. Berarti masyarakat luar negeri melakukan impor barang dari Indonesia dan rumah tangga perusahaan di Indonesia melakukan ekspor ke luar negeri, gitu ya. Kalau produsennya apa? Peran sebagai produsen. Peran sebagai produsen, masyarakat luar negeri menghasilkan produk-produk dan menjual produk tersebut ke Indonesia. Begitupun di Indonesia membeli produk-produk tersebut, seperti halnya tadi mesin pembuat mie gitu ya. Nah, itu dilakukan dengan masyarakat luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Yang ketiga, peran ketiga adalah distributor. Apa distributor? Tentu saja masyarakat luar negeri ini menyalurkan barang-barang yang ada di dalam negeri dan di luar negeri melalui kegiatan ekspor dan impor. Peran lain dari RTLN atau rumah tangga masyarakat luar negeri adalah melakukan investasi. Tentu saja investasi ini sangat dibutuhkan oleh para produsen atau perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada juga memberikan bantuan dana berupa hibah ketika Indonesia tertimpa bencana alam. Peran lain juga menampung tenaga kerja, bisa juga menampung tenaga kerja ya. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, demikian penjelasan tentang pelaku ekonomi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.